Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lailatul Mukarramah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang materi apa aja sih yang aku dapat di PKKMB Sakera hari pertama. Di hari pertama ini seperti biasa kita semua para mahasiswa baru berbaris sesuai kelompoknya masing-masing, dan di situ ada KLO-nya juga, ada KKPK juga. Nah, di situ kita baris sama kelompok-kelompok kita, dan di situ kita ada pengecekan penugasan barang, terus di situ kita juga menyanyikan lagu-lagu Mars, terus kita nyanyiin buruh tani juga, terus kita nyanyiin yel-yelnya kita juga, terus di situ kita dapat jargon baru, yaitu jargonnya KKPK. Di situ isinya gini, satu tekad satu suara, terus kita jawab bersikap tangguh Truno Joyo Muda, itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau kakak bilang satu tekad satu suara, kita langsung jawab bersikap tangguh Truno Joyo Muda, seperti itu. Dan kita diarahkan untuk berbaris dari satu banjar untuk masuk di ruangan DP atau gedung pertemuan, seperti itu. Dan untuk resume di situ saya bisa menjelaskan sedikit. Untuk materi di DP itu adalah yang awal banget nih, pagi kita masuk itu ada rapat senat terbuka dalam rangka penutupan Disnatalis UTM ke-2 ke 2023 dan pembukaan PKKMB Sakera tahun 2024. Dan di situ banyak sekali dihadiri oleh para orang-orang penting seperti presidennya UTM, Kak Anies Anwari, terus ada Bapak Rektor juga, Bapak Rektor Safi SHMH, terus ada juga ketua PCNU, terus Pak Maki ya, Bapak Maki Nasir, terus ada juga Ibu Khofifah, terus ada juga Bu Zainab, seperti itu. Untuk sebutan di sini yang pertama ada dari Presiden UTM kita, Kak Anies Anwari. Beliau menyemangatkan kita apa itu artinya jadi mahasiswa. Terus sebutan yang kedua itu ada dari Rektor UTM, yaitu Bapak Rektor Safi SHMH. Jadi di situ beliau menjelaskan tentang kita selaku mahasiswa harus mengembangkan diri. Jadi kita harus mengembangkan diri di selama kuliah tersebut, yang tentunya mulai di UTM. Jadi kita hanya belajar materi, tapi kita juga harus ikut organisasi-organisasi yang lain juga. Kita bisa mengasah skill bakat minat kita, dan juga belajar untuk jadi pemimpin. Intinya kita disuruh belajar untuk menjadi dan mengikuti organisasi-organisasi leadership seperti itu ya, atau pemimpinan. Dan di sini juga beliau menjelaskan bahwa UTM ini dulu bukan universitas negeri, tetapi di situ disebutnya Unibang, Universitas Bangkalan, yaitu pada tahun 1981, dan diangkat menjadi Universitas Trunojoyo Madura atau Universitas Negeri itu pada tahun 2001, tepatnya tanggal 5 Juli. Nah, kalau dihitung dari Unibangnya, UTM sampai saat ini 2024 itu berdiri selama 43 tahun. Nah, sedangkan kalau dihitung dari dijadikannya dia Universitas Negeri, dia berusia 23 tahun, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada orasi ilmiah. Jadi kita dapat materi-materi. Kita dapat materi yang pertama itu dari Ibu Gubernur Jawa Timur kita, yaitu Bu Hovifah. Nah, Bu Hovifah ini materinya tentang penguatan peran UTM, penguatan peran untuk potensi lokal atau perubahan kehidupan. Jadi kita selaku mahasiswa digerakkan untuk merubah kehidupan masa depan, seperti itu. Di sini yang kedua rasanya ada dari Bapak Ketua PCNU kita, Bapak Maki Nasir ya. Tentang triple description, the every change life, let's imagine, dan VUCA versus VUCA, yaitu visi, understanding, dan yang lain-lain, seperti itu. Jadi Bapak ini bercerita tentang masa lalu dan masa kini itu seperti apa, dunia itu sudah berubah, seperti itu. Jadi kita juga pasti digerakkan untuk adanya perubahan itu di tahun yang akan datang, seperti itu. Kita yang meneruskan itu semua. Ini ada banyak sekali resume saya. Di sini kita diajarin jargon untuk PKKMB Sakera 2024. Untuk jargonnya itu ada gerakannya, yaitu PKKMB Sakera 2024, kita jawabnya bersama karena beragam, seperti itu teman-teman. Terus di situ ini materi dari Hovifah yang saya dapat itu ada sedikit catatan, sedikit kutipan, yaitu dari Jack Ma, CEO founder Alibaba Group. Jadi pengusaha terkenal, pengusaha tertinggi di negara, di beberapa negara bisa jadi perusahaan tertinggi gitu ya. Dia bilang kayak gini, in the future it's not about the competition of knowledge, it's a competition of creativity, imagination, learning, dan independent thinking. Jadi untuk membangun bangsa yang masa depannya yang baik-baik saja, yang masa depannya benar, seperti itu, diperlukan kreativitas, imagination, belajar, dan independen dari kita semua sebagai mahasiswa, seperti itu. Di sini juga Bu Hovifah menjelaskan tentang advance teknologi. Jadi teknologi itu teknologi itu mampu merubah kita. Misalkan itu Bu Hovifah contohnya dari HP Nokia sampai dengan HP Android yang sekarang. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri mengikuti zaman, seperti itu. Yang keenam ini ada Indonesia Emas 2045. Untuk Indonesia Emas 2025 itu pengertiannya siapa? Pengertiannya kita sebagai mahasiswa yang akan menjadikan Indonesia Emas itu pada tahun 2045, seperti itu. Yang ketujuh ada pembangunan SDM sumber daya manusia. Kita di sini gak hanya belajar materi aja, tapi Bu Hovifah juga menyampaikan kita harus banyak-banyak mengikuti organisasi dan belajar lebih banyak lagi di lapangan kampus ini. Terus prediksi perekonomian tahun 2050. Jadi prediksi perekonomian ini Indonesia berada di urutan ke-8 pada tahun 2050. Terus di sini aku ada satu kata-kata yang aku cocok itu dari Bu Hovifah, yaitu ya pintar, ya benar, seperti itu. Terus di situ juga ada kata-kata pendidikan ibarat menyiapkan landasan pacu, lebih panjang dan lebih lebar daripada pesawatnya. Terus ini ada lagi, jangan cepat puas diri. Jadi kita harus tetap mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita untuk tahu lebih banyak lagi. Terus di sini dia juga menjelaskan kunci utamanya dari semuanya, dari Indonesia Maju, yaitu pendidikan dan kesehatan. Terus di sini ada yang kedua dari Bapak Selamat Aryadi, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur, Asal Madura. Di sini beliau menjelaskan peran Trunojoyo yang muda bisa menumbuhkan jiwa-jiwa leadership, berjiwa kebangsaan. Di sini beliau menjelaskan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai ideologi NKRI atau dasar negara. Terus di sini juga dia menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang ketiga ada NKRI, dan yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih Undang-Undang Dasar 1945? Yaitu dasar yang mengatur pola hidup kita sebagai warga Indonesia. Di sini juga ada Bapak Adi Febri Wakapolres ya, juga ada di situ. Dia menyampaikan materi sosialisasi keamanan.
dia mengingatkan kita tentang hati-hati dengan barang milik pribadi, karena di sekitar daerah di situ banyak sekali terjadi pencurian gitu ya. Terus Bapak juga pesan jangan narkoba, karena narkoba membuat semua bodoh sehingga mudah dihasut. Jadi kita jangan sekali-kali mendekati narkoba itu, seperti itu teman-teman. Dan dia juga menjelaskan tentang intoleran. Jadi di masa sekarang ini banyak sekali yang sesama agama itu malah ada konflik seperti itu, dan itu contoh dari intoleran. Terus ini ada pengenalan lingkungan kampus dari Bapak Rektor Dr. Muhammad Azhari SPMP, dari Bapak Wakil Rektor Keuangan Bapak Insinyur Ari Basuki STMT, dari Bapak Wakil Kemahasiswaan Bapak Surakim SSOS SH MSI MPR. Nah, di situ saya sedikit paham tentang area kampus seperti itu. Yang saya dapat dari ketiga-tiganya yaitu di situ menjelaskan fakultas, banyaknya fakultas di UTM. Jadi di situ ada 7 fakultas, itu ada 5 untuk magister S2, 7 untuk studi sarjana S1, dan 2 untuk studi vokasi atau D3 seperti itu. Terus di situ juga dijelaskan MBKM. Apa sih itu MBKM? Di situ berisi tentang pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar di sekolah, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen atau membangun desa atau KKN. Seperti itu. Dan juga masih banyak lagi. Dan di situ selama kita kuliah itu akan ada 3 mata kuliah wajib. Nah, seperti itu yang aku dapat. Yaitu yang pertama mata kuliah wajib nasional, yang kedua mata kuliah wajib universitas, dan yang ketiga mata kuliah wajib prodi. Dan situ nanti kita akan tahu dan akan dikasih tahu untuk selanjutnya. Nah, di sini juga disebutkan apa aja sih sarana dan prasarana penunjang di UTM. Kita adalah fakultas sebanyak 85, ada masjid juga, ada perpustakaan, ada bahasa, ada kebun percobaan, ada pusat teknologi informasi dan komputer, dan juga ada kantin terpadu. Di situ juga dijelaskan tentang UKT di UTM. Di situ juga saya dapat sedikit kata-kata yang tertarik gitu, membuat saya tertarik, yaitu sukses tidak memandang warna kulit. Jadi siapa saja bisa menjadi sukses. Karena kesempatan itu tidak ditunggu, tetapi kesempatan itu direbut dan diraih. Jadi siapapun itu bisa menjadi sukses, siapapun itu bisa menjadi lebih baik ke depannya jika mereka mau, seperti itu. Dan juga ada materi tentang kebudayaan di akhir acara. Terus ada juga materi tentang budaya yang materi terakhir itu sudah seperti itu teman-teman. Jadi kita dikasih pencerahan oleh pengisi materi yang di situ tentang pentingnya kita melestarikan budaya kita, jangan sampai budaya itu punah semuanya, karena ada beberapa memang ya adat istiadat itu yang sudah punah, terutama di Madura, di Bangkalan, seperti itu. Mungkin saya gitu aja teman-teman dari aku. Terima kasih buat yang sudah nonton, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.